Pemilu Presiden 2024 udah selesai aja nih. Ya kalian tahu kan, mulai dari ketua partai, profesor, gubernur, menteri, artis, hingga konglomerat turut bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Gibran. Nah, jikalau sudah resmi dilantik dan menjadi Presiden Indonesia 2024-2029, siapa ya kira-kira nama yang akan digadang-gadang menjadi menteri pengisi kabinet mereka? Nah, pasti semua penasaran kan? Nah, berikut ini ada 10 prediksi susunan menteri kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, ada Kaesang Pangarep. Nama pertama yang diprediksi masuk dalam jajaran kabinet menteri ada Kaesang Pangarep, yang merupakan adik kandung Gibran dan salah satu anak bungsu Joko Widodo. Kaesang memiliki kontribusi dalam kemenangan Prabowo Gibran juga cukup besar. Terbilang ia juga merupakan Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI saat ini. Kaesang dipandang cocok untuk mengisi kursi Menpora atau Menteri Pemuda dan Olahraga. Di usianya yang baru 29 tahun, meski terbilang masih muda, ia sudah dipercaya loh untuk menjadi pemilik dan direktur utama dari klub sepak bola Persis Solo. Pandangan inilah dinilai Kaesang memiliki pengalaman di bidang keolahragaan yang bisa membawa perubahan baik ke depannya. Selain itu, Kaesang juga seorang YouTuber dan pengusaha yang cukup sukses sehingga memiliki pijakan yang kuat dan cakap dalam bidang kepemudaan untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Tapi gimana nih buat kalian? Kedua, ada AHY atau Agus Murti Yudhoyono. Nah, AHY yang saat ini berusia 45 tahun diprediksi bakal mengisi kursi sebagai Menhan nih, atau Menteri Pertahanan. Rasional karena background AHY yang sebelum masuk dalam dunia politik Indonesia, ia merupakan seorang prajurit TNI. AHY berkarir selama 16 tahun di TNI dengan pangkat terakhirnya yaitu mayor. Nah, sebelum melepas jabatan militernya pada September 2016 silam, AHY pun sempat ditunjuk memimpin menjadi salah satu pengamanan ibu kota sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Garing Arya Kemuni. Lalu setelah dianggap pensiun dini di militernya, AHY pun menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Tapi sayangnya ia belum terpilih dan kalah dengan pasangan Ahok dan pasangan Anies pada kala itu. Meskipun begitu, AHY akhirnya memimpin Partai Demokrat sebagai ketua umumnya dan berkontribusi besar nih di pemilu 2024 untuk kemenangan Prabowo Gibran. Nah, gimana nih menurut kalian? AHY cocok gak nih mengisi kursi Menhan kita? 3. Ada Ridwan Kamil. Nama yang juga menarik untuk diprediksi menjadi menteri itu ada Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat yang juga dikenal dengan sebutan Kang Emil ketika ia menjadi wali kota Bandung. Jika dilihat-lihat, Ridwan Kamil ini berpeluang besar loh mengisi kursi menteri PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dilihat berdasarkan latar belakang beliau ini yang pernah menjabat sebagai wali kota Bandung, lalu melanjutkan menjadi gubernur Jawa Barat di periode 2018-2023 lalu. Ridwan Kamil dipandang telah berhasil selama ini melakukan banyak pembangunan dan pemerataan infrastruktur di wilayah yang pernah ia pimpin. Terlebih lagi, Kang Emil ini kita ketahui bersama memiliki latar belakang background pendidikan yang selaras ya dengan bidang tersebut, yaitu seorang arsitek yang handal. Jadi kayaknya cocok banget nih Kang Emil memimpin Kementerian PUPR ini karena udah terbiasa dalam segi pembangunan dan infrastruktur. Tapi gimana menurut kalian? 4. Ada Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya ada nama Prof. Yusril nih yang diprediksi bakal mengisi kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Politisi sekaligus akademisi 60 tahun ini dianggap pas mengisi kursi tersebut. Sepertinya tidak ada nih yang meragukan kualitas Yusril di jagat politik Indonesia terutama di bidang hukum. Apalagi pengalamannya yang cukup panjang dari era Orde Baru hingga sekarang. Beliau juga merupakan ketua umum dari Partai Bulan Bintang yang ikut mengusung pemenangan Prabowo Gibran di pemilu 2024. Jadi rekam jejak karir beliau itu rasanya sudah cukup mumpuni di bidang hukum ketatanegaraan melihat background pendidikan beliau juga. Jadi gimana nih dari rekam jejak beliau ini? Kira-kira Prof. Yusril cocok gak menjabat sebagai Menko Polhukam kita yang baru? 5. Erlangga Hartarto. Berikut ada nama Erlangga Hartarto. Ketum Partai Golkar ini dianggap bakal berlanjut nih dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang dimana
sebelumnya di Kabinet Joko Widodo, ia pun menjabat di posisi tersebut. Nah, politisi berusia 62 tahun ini dirasa sudah banyak tahu seluk-beluk kementerian ini dalam membina, mengkoordinasi, dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaan di bidang perekonomian. So, jadinya hal-hal yang menyangkut bidang perekonomian kayaknya udah dikuasai lah sama beliau ini, tanpa perlu meraba-raba dan memulainya lagi dari awal. Ya, melihat juga dari partainya, Partai Golkar, yang berkontribusi besar juga dalam mengusung Prabowo Gibran menjadi pemenang di pemilu 2004. Gimana menurut kalian? Apakah tetap Airlangga Hartarto atau mungkin bisa diganti dengan nama baru nih di bidang Menteri Perekonomian kita? 6. Ada Raffi Ahmad. Nama yang satu ini udah pasti kalian semua kenal ya guys. Ia merupakan artis senior Indonesia yang rasanya kalian pasti sudah sering lihatnya di TV-TV. Nah, kehadiran Raffi Ahmad ini dalam pemenangan Prabowo Gibran bakal memprediksinya akan mendapatkan satu bangku di kementerian nih kayaknya. Dan yang paling masuk akal diduduki oleh Raffi Ahmad yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dipandang Raffi cukup cakap untuk menduduki posisi tersebut karena backgroundnya yang dimana sudah berkecimpung di dunia kreatif dan latar belakangnya sebagai pengusaha. Nah, artis top 36 tahun ini memiliki gurita usaha, salah satunya bernama Rans Entertainment. Karena inilah juga Raffi dianggap akan tahu nih dan cakap dalam mengeksekusi untuk peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Tapi gimana nih menurut kalian? Kira-kira Raffi cukup pas gak menduduki posisi kementerian ini? 7. Zulkifli Hasan. Selanjutnya ada nama Zulkifli Hasan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Presiden Joko Widodo dan juga merupakan Ketua Umum Partai PAN yang musiknya viral itu loh. Pan 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 pan. Nah, Zulkifli Hasan ini diprediksi akan menjabat kembali sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Sebagaimana kita tahu, beliau pastinya sudah cakap dan mengenal seluk-beluk kementerian tersebut tanpa harus mulai dari awal karena itu jabatan ia sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui, Partai PAN juga di bawah Zulkifli Hasan menjadi salah satu partai yang berkontribusi besar dalam pemenangan Capres 02 atau Prabowo Gibran ini. Tentu aja ya, jika Prabowo Gibran menang akan berkaitan dengan perdagangan bakal kembali dipercayakan ke Zulkifli Hasan. Jadi besar kemungkinan politisi 61 tahun ini akan bakal berlanjut mengisi slot kementerian yang sama. Nah, tapi kalau menurut prediksi kalian kira-kira gimana guys? Apakah tetap di posisi yang sama atau ada nama baru? 8. Grace Natali. Mantan ketua pertama Partai Solidaritas Indonesia ini diprediksi bakal mengisi slot Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak nih, yang dimana ia dipandang cocok untuk mengisi kursi tersebut. Politisi 41 tahun ini dinilai mampu mengemban tugas di kementerian ini. Alasannya karena sebagai perempuan dan mantan ketua partai, ia telah berpengalaman dalam memberdayakan perempuan, serta ia pun sering memperjuangkan isu perlindungan anak dan bakal menjadi representasi kesetaraan gender di masa depan. Gimana nih menurut kalian? Sepakat gak nih sama Mimin? Atau ada nama lain yang cocok di Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak? Coba komen. 9. Ada Hasyim Joyo Hadikusumo. Selanjutnya, Hasyim Joyo Hadikusumo yang diprediksi bakal menjadi Menteri Keuangan Kabinet Prabowo Gibran. Adik kandung Prabowo ini pada tahun 2020 oleh majalah Forbes menempatkannya pada posisi ke-40 sebagai orang paling kaya di Indonesia. Tentu aja, itu semua karena keahlian beliau memiliki sudah banyak pengalaman berkecimpung di dunia bisnis dan usaha sejak lama. Dan bisa dibilang, beliau seorang pengusaha senior di Indonesia, sehingga ia dianggap mengerti tentang tata kelola keuangan negara, penganggaran, resiko keuangan negara, dan berbagai hal kompleks soal keuangan lainnya yang sekiranya bisa ia jalankan berdasarkan pengalamannya di lapangan sebagai pengusaha kakap di Indonesia. Nah, menurut kalian gimana? Cocok gak nih beliau menggantikan Ibu Sri Mulyani? 10. Ada Khofifah Indar Parawansa. Sebelum terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur pada tahun 2014-2018, politisi 58 tahun ini telah dipercaya menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia di era pertama Presiden Joko Widodo. Bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH adalah programnya yang kala itu menjabat di Kemensos yang dianggap peduli dengan rakyat kecil. Nah, jika ia tidak maju lagi di Pilkada Gubernur Jawa Timur pada 2024 nanti, besar kemungkinan Ibu
Ibu Khofifah yang sudah pernah menjadi Menteri Sosial ini akan dipercaya kembali nih di pemerintahan kabinet Prabowo Gibran. Tapi gimana nih menurut kalian? Dilihat kan Ibu Khofifah ini tidak terlalu mencolok ya, sepertinya membantu dan mendukung kemenangan Prabowo Gibran di pemilu 2024. Nah, jadi itulah beberapa prediksi bakal calon menteri di kabinet Prabowo Gibran. Gimana menurut pandangan dan pendapat kalian nih tentang prediksi nama-nama ini? Apa sekiranya udah pas atau mungkin kalian punya nama-nama lain yang lebih cocok? Nah, tulis aja deh tanggapan dan pandangan kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu video ini ditonton dan bisa jadi referensi juga nih oleh Bapak Prabowo dan Pak Gibran dalam menentukan menteri-menterinya.